Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan mulakhas kitab Tauhid. Kita sampai pada wasiat yang ke-9, halaman 15 dari 10 wasiat yang terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Tasi'an wa bi'ahdillahi qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi'ahdillah, dengan perjanjian dan perjanjian terhadap dan terhadap perjanjian Allah, yakni wasiyatahu allati wassakum biha, yakni wasiat Allah yang telah Dia wasiatkan kepada kalian. Aufu, maka tunaikanlah. Ai inqadhu lidzalika bi an tu'tihu fima amara bihi wa naha anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yakni patuhilah wasiat tersebut dengan cara menaatinya dan perintah dan larangannya, pada perintah dan larangannya. Bahkan yang namanya taat itu tidak hanya sekedar pada perintah, tapi juga dengan larangan. Maka larangan di antara bentuk mentaatinya adalah menjauhi larangan tersebut. Bukankah larangan itu merupakan perintah juga? Sehingga perintah tersebut harus dijalankan. Nah, serta mengamalkan kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, asyiran, mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan kubacakan, sungguh inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu lurus, berbanding lurus dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah, maka ketika kita mengetahui jalan Allah dan Rasulnya, maka kita harus mengikutinya, ittiba'. Makanya tadi pagi saya jelaskan, makna ittiba itu adalah kita melakukan sesuatu dengan dalil, atau kita mengikuti seseorang dan kita tahu dalilnya dia melakukan amalan tersebut. Nah, kalau taklid itu adalah kita mengikuti seseorang tanpa tahu dasarnya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Makanya jalan selain Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Di dalam ayat banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala mencela kebanyakan, yaitu kata banyak. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang melakukan bukan berarti benar. Bukan berarti benar. Maka
Dengan demikian, maka ketika kita mengetahui kebenaran, itulah yang perlu kita ketahui dan kita ikuti dan amalkan. Ya. Artinya apa? Islam dan sunnah itu satu. Adapun bid'ah itu banyak. Bahkan sangat banyak. Sehingga saking banyaknya bid'ah tersebut, kita tidak tahu mana bid'ah, mana sunnah. Atau bahkan tercampur. Sunnah sudah tercampur dengan bid'ah. Nah, yaitu ay alladzi usitukum bihim fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa a'dhamuha asyirku, yaitu hal-hal yang sudah aku wasiatkan pada dua ayat yang telah disebutkan sebelum ini berupa meninggalkan larangan, bahwa yang terbesar adalah perbuatan syirik. Iya, makanya di antara wasiat itu adalah untuk meninggalkan kesyirikan. Wa fi'lul wajibati wa a'dhamuha at-tauhidu huwas shiratul mustaqim. Dan mengerjakan perintah-perintah, bahwa perintah terbesar adalah bertauhid. Itulah jalan yang lurus tersebut. Iya. Jalan yang lurus adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu jalan yang lurus. Jikalau seseorang tidak mengetahui ketauhidan kepada Allah dan melakukan kesyirikan, maka tidak mungkin disebut sebagai jalan yang lurus. Siapakah yang menyatakan bahwasannya hal itu adalah jalan yang lurus? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ikutilah jalan itu, jangan mengikuti jalan-jalan lain, yaitu bid'ah-bid'ah dan syubhat. Dan pun kita tidak boleh yang namanya syubhat dan bid'ah itu melawan. Dalam artian melawan ini, ya, ikut berkecampung di dalamnya. Makanya perkara syubhat itu Rasulullah SAW itu mengatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya, barang siapa yang telah menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga diri dan kehormatan dan agamanya. Ya. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-jalannya. Makanya ahli bid'ah itu, Ahlus Sunnah mengatakannya ahlul bid'ah wal furqah. Ahli bid'ah dan suka perpecahan. Ya. Makanya di dalam kitab Talbis Iblis 72 firqah itu sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi seluruhnya. Di situ ada. Walaupun satu perbedaan terhadap bid'ah yang asalnya itu, maka dia akan menjadi apa? Berpecah. Seperti Khawarij. Khawarij itu ada Ibadiyah, ada Haruriyah, ada ini. Nah, masing-masing daripada Ibadiyah, Haruriyah ini berbeda dengan asalnya. Berbeda dengan asal Khawarij, walaupun satu atau dua poin saja dari akidah dan manhaj mereka. Ya. Syiah, seperti Syiah, ada Rafidhah, ada Ithna Asyariyah, ada Zaidiyah, ya kan? Ada Houthiyah, dan seterusnya. Nah, Zaidiyah, Houthiyah, Ithna Asyariyah, Rafidhah ini tidak sama. Tapi jelunturnya satu, yaitu Rafidhah atau Syiah, yang kemudian berpecah belah. Nah, Ahlu Sunnah tetap dia satu. Tidak ada yang namanya Ahlu Sunnah. Kalau ada Ahlu Sunnah berpecah, berarti bukan Ahlu Sunnah. Ini berbeda dalam konteks fikih. Konteks apa? Fikih. Karena memang fikih demikian. Makanya kalau antum pernah mendengar sebuah hadis dhaif, tapi hadis ini dhaif, ikhtilafu ummatir rahmah, kalau di dalam fikih cocok. Ya, perselisihan di antara umatku adalah rahmat, itu cocok.
Itu fikih cocok. Karena apa? Memang fikih itu, jangankan dalam berbagai macam mazhab, dalam satu mazhab saja, itu berbagai banyak pendapat. Dan itu saling membantah loh. Dan masing-masing memberikan dalilnya yang menurut dia itu kuat. Nah, kalau hadis dhaif ini diterapkan dalam manhaj, rusak agama. Ya, rusak. Contoh nyatanya apa? Ya hadis itu iftiraqul ummah. Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala telah menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah dalam buku tersendiri. Ya, dalam buku tersendiri dan juga kajian tersendiri tentang hadis iftiraqul ummah. Itu. Nah, yaitu memalingkan dan memecah belah kalian dari agamanya. Munasabatul ayati lil bab anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha jumalan minal muharramat ibtada'a bin nahyi 'anil syirk wan nahyu anhu yustad'al amru bit tauhid bil iqtida' fadalla dzalika 'ala anna tauhida aujabul wajibat wa anna syirka a'zamul muharramat. Hubungan ayat antar bab, ya, antara ayat dan bab, bahwasanya ayat-ayat di atas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa larangan, mulai dengan larangan terhadap berbuat syirik. Larangan tersebut menunjukkan perintah untuk bertauhid sebagai konsekuensinya. Artinya apa? Orang yang bertauhid tentu saja dia tidak berbuat syirik, kan begitu. Orang yang berbuat syirik mana mungkin dia bertauhid, kan begitu konsekuensinya. Iya. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan bahwa kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ma yustafadu minal ayati, yang pertama, faedah ayat anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Yang pertama adalah syirik keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Makanya konsekuensi keduanya juga berbeda. Orang yang berbuat syirik, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka keutamaannya sangat banyak sekali, di antaranya yang akan kita bahas juga di dalam kitab ini, Kitabut Tauhid. Begitu banyak sekali keutamaan orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ats-tsani 'azmu haqqil walidain. Ya, dua, besarnya hak kedua orang tua. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan hak Allah dengan hak orang tua. Walaupun pada dasarnya tidak menjadikan mereka orang tua sama dengan Allah. Ya. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin la siyama idza kana al-maqtul min dzawil qurba. Yang ketiga, keharaman membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Tanpa alasan yang dibenarkan adalah seperti seorang orang tua membunuh anaknya karena takut miskin. Atau sebaliknya, membunuh orang tua karena nanti ketika tuanya merepotkan anak seperti itu, atau meletakkannya di panti jompo dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya. Lebih-lebih jika yang dibunuh adalah kerabat sendiri. Ya. Yang keempat, tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amali ala islahihi. Keharaman memakan harta anak yatim dan disyariatkannya berbuat untuk kemaslahatan anak yatim tersebut. Ya, tidak boleh menggunakan harta anak yatim dengan batil. Ya. Yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali 'alal qaribi wal ba'id. Yang kelima, kewajiban berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, baik kepada orang dekat maupun orang jauh. Adil minimal sama atau sesuai dengan takarannya.
Anak pertama dengan anak kedua serta anak ketiga tidak mungkin diberi uang saku yang sama. Ya. Tidak mungkin. Maka tentu saja anak pertama lebih bisa menggunakan uang saku. Anak kedua lebih minimal, atau bahkan yang ketiga tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang. Nah, yang keenam, wujubul wafa bil ahad. Kewajiban memenuhi janji. Ya, jikalau memang tidak ada uzur, maka memenuhi janji itu hukumnya wajib. Yang ketujuh, wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'adahu. Kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan agama lain. Saya tertarik dengan sebuah pembahasan yang itu ternyata dibahas juga oleh Al-Ustadz Abul Aswad Al-Bayati dan juga Ustadz Zainal Abidin kalau tidak salah, tentang sabdo palon nagih janji. Tahu? Kalau orang Jawa mesti tahu. Pastinya ada tanda kutip begitu. Jadi begini, sabdo palon itu adalah termasuk pembesar Majapahit waktu itu. Nanti akan ada sambungannya apa hubungannya dengan poin ini, insyaallah ta'ala. Nah, ternyata raja terakhir daripada Majapahit itu didatangi dari utusan Demak untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dalam cerita tersebut loh ya. Nah, kemudian Sabdo Palon ini tidak terima raja terakhir Majapahit yang luar biasa itu masuk Islam. Nah, janjinya Sabdo Palon itu nanti di akhir zaman, maka dia akan mengembalikan tanah Jawa ini kepada agama yang awal. Apa itu? Animisme, dinamisme. Bahkan sebelum Hindu-Buddha malah. Makanya agama-agama Indonesia termasuk juga Islam itu kalau masuk ke Indonesia itu udah jadi gado-gado. Jangankan Islam, Hindu-Buddha juga demikian. Masuk ke Majapahit jadinya Hindu-Buddha. Seperti itu. Nah, ternyata nanti di akhir zaman itu Sabdo Palon akan nagih janji, yaitu mengembalikan Jawa itu, tanah Jawa itu kepada agama nenek moyang, yaitu agama asli mereka. Nah, ternyata cerita yang seperti ini hoax. Bahkan saya sendiri melihat dan menyimak ya salah satu channel yang saya kira dia bukan orang Muslim karena sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya agama asli orang Jawa. Jadi di dalam channel tersebut itu dia juga mengatakan Sabdo Palon ini juga hoax, artinya ndak ada gitu loh. Mungkin seperti antum juga pernah mendengar cerita Roro Jonggrang yang mana Bandung Bondowoso itu membangun Candi Prambanan dalam satu malam. Ternyata cerita itu ndak benar. Tidak benar. Makanya kalau antum tahu bahwasanya candi itu padahal tidak pakai perekat apapun loh ya. Kok bisa setahan itu sampai sekarang? Ternyata batu merah itu, kalau di Jawa Timur itu banyak batu merah. Kalau di Jawa Tengah biasanya candi-candi itu dari batu andesit. Nah, ternyata digesek-gesekkan. Nah, nanti ketika digesek-gesekkan itu akan ada muncul yang namanya lem. Makanya apa? Candi-candi sekarang pun sampai sekarang masih kuat. Nah, korelasinya dengan cerita ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Nanti di akhir zaman itu semua agama itu akan kembali kepada agama Allah. Makanya betul Sabdo Palon itu tidak sahih. Bahkan yang menceritakan pun dari bukan orang Islam pun juga mengatakan Sabdo Palon ini tidak benar. Ya. Nah, yang kedelapan, anna tahlila wa tahrima haqqul lillah. Yang kedelapan, penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah semata. Tidak bisa manusia itu menghalalkan apa yang Allah
haramkan, atau sebaliknya. Ya. Kemudian, nah setelah seperti biasa, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selalu mendahulukan qala Allah dulu. Dalam banyak kitabnya selalu mendahulukan qala Allah. Kemudian setelah itu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis. Ya, atau hadis. Nah, tadi sudah kita baca beberapa ayat ya yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Makanya di dalam buku beliau Kitabut Tauhid ini penuh dengan qala Allah qala Rasul. Ya, qala Allah qala Rasul. Ya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'uh. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian At-Tabrani, kemudian Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, siapa saja yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW yang stempel beliau berada tertera di atas wasiat itu, hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah penjelas daripada ayat tersebut. Ya. Nah, di situ footnote-nya nomor 4 dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW menorehkan sebuah garis untuk kami, kemudian menoreh beberapa garis lain di samping kanan dan di samping kiri. Lalu beliau bersabda, hadza sabilullah wa hadhihi subulu ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Inilah adalah jalan Allah, adapun jalan-jalan ini pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan beliau mengatakan sanad hadis ini sahih ya, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Majma' Zawaid, Al-Haythami berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar, tetapi padanya ada Asim bin Bahdalah, dia terpercaya tetapi memiliki sedikit kelemahan. Nah, Ibnu Mas'ud ini berkenalan dengan seorang sahabat yang mulia. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Kalau antum perhatikan, di atas Mas'ud itu di atas alif, di atas U ada apa namanya, tanda apa itu? Kemudian di Ghafil pada A, ya, kemudian Habib pada I. Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya itu ditulis menurut tulisan Arabnya. Artinya apa? Mas'ud berarti 2 U, maksudnya begitu. Ya, Mas'ud. Ghafil bin Habib, kan begitu seharusnya. Al-Hudhali, seorang sahabat mulia, termasuk sebagai sahabat yang memeluk Islam awal kali. Salah seorang tokoh di antara ulama sahabat dan senantiasa bersama Nabi SAW. Beliau meninggal pada tahun, ya, pada 32 Hijriah. Wasiyatun adalah perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Al-Khatim atau Al-Khatam dengan memfathah atau mengkasroh ta berarti cincin yang memiliki batu berupa selainnya, batu yang dipasangkan dengan cincin tersebut. Maka kalimat khatam tu'alal kitab berarti saya menstempel. Nah, makanya orang-orang Muhammadiyah itu sebenarnya tidak mengingkarinya ini, karena gak mungkin mereka mengingkari ayat tentang khatamun nabiyyin, itu tidak mungkin. Kenapa demikian? Konsekuensi mengingkari ayat itu mereka kafir. Tetapi mereka selewengkan daripada maknanya. Khatamun nabiyyin ini bukan maknanya penutup para nabi, tetapi cincinnya para nabi, yang bermakna bagaimana? Menurut mereka berarti ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka menafsirkan ayat tersebut. Ya.
Wal ma'na al-ijmal lil athar yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa ma wassa bihi Allah taala. Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwa kalau hendak berwasiat, Rasulullah SAW berwasiat, tidaklah berwasiat kecuali dengan hal-hal yang telah Allah Ta'ala wasiatkan. Di antaranya wasiat untuk bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fa inna Allah qad wassa biha bima fi hadhil ayati li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wassakum bihi. Allah telah mewasiatkan apa saja yang disebutkan dalam keseluruhan ayat di atas, karena Allah Subhanahu wa taala menutup setiap ayat dengan firman-Nya, demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian. Makanya sebagai wasiat yang disampaikan oleh seorang kepada orang lain itu adalah wasiat Allah. Ya. Wa inna maqala Ibnu Mas'udin dzalika lama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna az-zariyata anna ar-raziyata kullu raziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna indahum minal qur'ani ma yakfihim fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law wassa ma lam yusi illa bima fi kitabillah. Adalah Ibnu Mas'ud mengatakan hal tersebut tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, sungguh kerugian yang sangat jelek adalah kalau kita terhalangi dari penulisan wasiat Rasulullah SAW untuk kita. Maka Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwa bahwa Al-Quran yang di sisi mereka sudah mencukupi, karena sesungguhnya Nabi SAW tidaklah berwasiat kecuali dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena wasiat di dalam Al-Quran sudah sangat mencukupi. Mencukupi. Ya. Munasabatu hadzal athar lil bab bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayati kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu li'anna ar-rasula yusi biha awsa bihi. Ya, hubungan athar ini dengan bab. Athar ini menerangkan bahwa penyebutan dalam ayat-ayat itu sebagaimana hal itu merupakan wasiat Allah, juga merupakan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwasiat kecuali dengan segala yang Allah wasiatkan. Artinya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, sampaikan dari Al-Quranul Karim, itu sama saja mendengarkan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min qawli Ibnu Mas'ud. Ya, faedah perkataan Ibnu Mas'ud yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ushri. Pentingnya 10 wasiat tersebut. Ya. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW berwasiat dengan segala sesuatu yang Allah wasiatkan. Pada setiap wasiat Allah juga merupakan wasiat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama. Karena Nabi SAW tidaklah menyampaikan sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, umqu ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim likitabillah. Kedalaman ilmu dan kedetailan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum terhadap kitabullah. Kenapa demikian? Karena mereka belajar langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka langsung memahaminya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu pemahaman, jikalau pemahaman tersebut itu pemahaman yang rusak, maka mereka langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mereka langsung rujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu jauh yang dari yang namanya takalluf, membebani diri.
Jikalau mereka tidak mengetahui ilmunya, ada dua hal. Pertama, bertanya kepada Rasulullah SAW jikalau ada waktu dan dekat dengan beliau. Yang kedua, mereka mengatakan wallahu alam. Ya, Allah wa rasuluhu alam. Ya. Tunduknya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap syariat, sehingga mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Tidak ada sirah perjalanan hidup seorang manusia yang begitu mengagumkan setelah para nabi dan rasul kecuali para sahabat. Bahkan pun para nabi dan rasul sebelum Nabi SAW juga mengatakan demikian. Contohnya Al-Hawariyun. Hawariyun, sahabatnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka itu adalah sahabat Nabi, dan mereka itulah Al-Hawariyun ini yang kalau kita bandingkan hampir sama dengan para sahabat, paling tidak ya mirip lah. Dalam artian maksudnya kemiripan di sini adalah berpegang teguhnya mereka terhadap ajaran asli nabinya. Ya, terhadap nabinya. Begitu juga dengan sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka itu betul-betul memegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menambahi apalagi mengurangi. Itulah sahabat. Ya. Kemudian wa'an Mu'adz bin Jabal. Ya. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayatakilu. Akhrajahu fi sahihain. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai beliau. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba atas Allah? Makanya kadang suatu soal jawab itu bisa menguraikan sebuah masalah. Dengan bertanya seperti itu untuk meningkatkan rasa keilmiahan, rasa keingintahuan seorang sahabat terhadap ilmu. Ya. Saya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dikatakan lebih Allah dan Rasulnya ya, karena memang waktu itu Rasulullah masih ada. Nah sekarang Allahu a'lam saja, tanpa Rasulnya. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ya. Itu keutamaan bagi orang yang tidak berbuat syirik dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka? Ya. Beliau menjawab, jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Nah itu adalah jawaban Nabi SAW kenapa ya sabda beliau SAW itu ya oleh beliau dilarang untuk disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kepada manusia. Supaya apa? Manusia tidak menyandarkan diri. Gitu. Terlebih lagi jikalau tauhidnya belum mapan, belum sempurna, belum mantap. Dikeluarkan oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya.
Nah, footnote-nya di situ dalam suatu riwayat dikatakan Mu'adz mengabarkan hal tersebut menjelang kematiannya karena takut berdosa. Karena memang ini adalah ilmu yang besar tentang tauhid. Ya. Dalam Fathul Majid disebutkan Al-Wazir Abul Muthaffar berkata, tidaklah hal tersebut disembunyikan kecuali terhadap orang jahil yang kejahilannya akan membawanya kepada adab jelek, yaitu meninggalkan pelaksanaan ketaatan. Nah, itu salah satu tafsiran kenapa ya Mu'adz bin Jabal tidak tidak menyampaikan kepada manusia yang pada akhirnya disampaikan. Biografi Mu'adz adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amal al-Khazraji al-Ansari. Berarti dia berasal dari suku Khazraj. Ansar berarti Madinah. Ya. Seorang sahabat yang mulia dan terkenal dari tokoh para sahabat. Dia termasuk ya. Sangat luas dan ahli dalam bidang ilmu serta hukum serta Al-Quran. Jazakallahu khairan. Beliau mengikuti perang Badar dan beberapa peperangan sesudahnya. Beliau pernah diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin bagi penduduk Makkah pada waktu penaklukan kota Makkah untuk mengajarkan agama kepada mereka. Kemudian diutus ke Yaman sebagai hakim dan untuk mengajarkan agama. Beliau meninggal di Syam pada 18 Hijriah dalam usia 38 tahun. Sangat muda. Bagi orang Arab 39 itu sangat muda. Iya. Pernah saya ditanya oleh orang Arab, "Kam umru abik?" Berapa umur bapakmu? Oh enggak, ketika wafatnya beliau rahimahullah taala tahun 2009. "Kam umru abik?" Berapa umur bapakmu? 53 tahun. Masih muda. Antum berapa, Pak De? 60, masih muda kata mereka itu. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab itu matinya lumayan tua, umur 80 tahunan ke atas. Raja Abdullah aja 90. Raja Abdullah. Ya. Dan seterusnya. Oke. 39 tahun ini, 38 tahun ini sangat muda sekali. Ya. Nah, Radifa membonceng. Ar-Radif adalah orang yang Anda bawa di belakang Anda di atas kendaraan. Atadri, apakah kamu tahu? Ya. Hakullah, hak Allah, yaitu apa-apa yang menjadi hak Allah dan dijadikan kewajiban bagi para hamba. Hakul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, yaitu apa-apa yang telah Allah wajibkan atas dirinya sebagai keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubasyirun nasa, saya menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Artinya saya mengabarkan hal tersebut agar manusia merasa senang mendengarnya. Untungnya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah dan meminta izin. Ya, coba jikalau tidak meminta izin. Iya. Yattakilu, bersandar kepada hal tersebut dan meninggalkan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Ini maksudnya. Ya. Makanya apa? Sebaik-baik sahabat itu seperti halnya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyampaikan kepada Rasulnya SAW, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, berbuatlah sesuka kalian karena kalian sudah aku maafkan, apa istilahnya, diampuni. Itu. Apakah para sahabat serta merta ya udah enak kalau gitu? Enggak. Justru mereka khawatir. Nah, inilah maksud daripada yattakilu itu. Iya. Karena apa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu itu sudah sudah dijamin masuk surga. Iya. Al-ma'na al-ijmalil hadis. Makna hadis secara global. Ya.
bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kewajiban dan keutamaan bertauhid bagi para hamba. Maka beliau menyampaikan hal itu dengan bentuk pertanyaan supaya hal itu lebih kukuh menancap dalam jiwa dan lebih optimal untuk sampai pada pemahaman orang yang diajari. Dan itu cukup signifikan untuk memancing seseorang untuk bertanya tentang ilmu. Berbeda dengan ketika kita memberikan seseorang itu buku. Ya, buku. Kenapa? Kadang dalam pikiran, kenapa nggak duit sih, buku mulu, gitu kan begitu. Nah, kalau terjadi sebuah dialog seperti itu, maka dia dalam pikirannya akan terpatri apa gitu? Ada sesuatu apa di balik dia bertanya seperti itu? Oh, ternyata ada ilmu yang akan disampaikan. Ketika Nabi SAW menjelaskan keutamaan tauhid, Mu'adz meminta izin untuk mengabarkan hal tersebut kepada manusia agar mereka bergembira karena kabar tersebut. Tetapi Nabi SAW melarang hal tersebut karena takut bila orang-orang yang akan bersandar kepada hal itu sehingga mereka meremehkan amal soleh. Akhirnya mereka gak beramal sama sekali. Iya. Sampai menunggu matinya mereka itu. Yang justru ini akan menjadikan mereka itu malas untuk beramal. Walaupun pada dasarnya mereka itu masuk surga adalah karena rahmat Allah, bukan karena amal. Nah, kalau demikian ngapain diam saja, kan begitu? Lebih baik beramal daripada diam saja. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di antara hamba Allah dan para sahabat yang takut dengan jaminan tersebut. Ya, walaupun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, untungnya kok kita nggak mendapatkan itu. Gitu. Hubungan antara hadis dan bab. Hadis di atas menjelaskan makna tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Makanya namanya juga kitabut tauhid. Ya, bahkan pun para ulama rahimahumullah ta'ala mereka membahas kitab tauhid mereka itu dengan kata sunnah, seperti usul sunnah Imam Ahmad. Kitabus sunnah anaknya yaitu Abdullah bin Imam Ahmad. Kenapa demikian? Karena yang namanya hidup dan kehidupan Nabi SAW itu penuh dengan tauhid. Ya, penuh dengan tauhid. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika di Mekah itu dan juga di Madinah itu juga adalah tauhid. Selama 23 tahun itu Rasulullah SAW itu senantiasa berdakwah tauhid. Ya, maka kita sebagai umatnya dan mengikuti daripada langkah Nabi SAW adalah dengan mendakwahkan tauhid. Sebisa kita dan semampu kita menyampaikan hal tersebut. Kecuali jikalau khawatir nanti terjadinya suatu dialog, argumentasi dan sebagainya, dan kita khawatir tidak bisa menjawab, ya sudah. Ya, makanya lebih penting apa? Yaitu untuk kita sendiri. Kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu adalah membuat kita kokoh dulu. Ya, membuat kita kokoh dulu. Jangan membuat orang lain kokoh sementara kita juga belum kokoh. Nah, berapa menit lagi nih? Sudah kan? 2 menit lagi. Baik. Faedah hadis yang pertama, sifat rendah hati Nabi SAW. Beliau mengendari keledai dan membonceng seseorang di atas keledai tersebut. Hal ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini faedah dan pelajaran besar para jamaah sekalian. Sering kita menasehati seseorang ketika dia itu dekat dengan ustadz besar, ustadz terkenal. Dan itu juga saya dapati juga. Mereka itu ketika
bangga dengan dekat dengan seseorang ustadz besar itu, mereka cuman bangga saja. Mereka cuman bangga saja. Terlebih lagi jikalau ustadznya itu tidak bisa melerai. Contoh. Pernah suatu saat, ya, selesai kajian, saya dengan salah satu ustadz yang ngisi di situ, ya besar lah beliau, masyhur di Jakarta ini, masyhur, bahkan di Indonesia. Kemudian ada salah satu orang tua yang umurnya sudah tua. Ya iyalah, orang tua sudah tua. Diajak makan sekalian. Selesai makan, ustadz tersebut diajak foto. Apa kata ustadz tersebut? Nah kayak gini nih Pak, saya itu maju kena, mundur kena ini. Serba salah nih Pak kalau antum minta foto. Nah, minta foto. Ya gak enak lah ustadznya apa? Kalau mau menolong juga gak enak gitu kan. Ya akhirnya ya sudah, akhirnya habis makan si ustadz tersebut didekati oleh si fulan tersebut dan kemudian foto. Nah ya seperti ini para jamaah, gak ada faedahnya. Baik, monggo adzan dulu. Aduh ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah kemudian ada kejadian juga di sini juga, di musola kita. Syekh Malik Husain Sya'ban hafizahullah ta'ala. Jadi beliau itu selesai makan malam kan, kemudian beliau mau keluar, ada seorang syekh minta foto. Syekhnya nggak bisa ngapa-ngapain ya para jamaah sekalian. Namanya juga diminta sama jamaahnya kan. Ya saya yang bersuara. Nggak usah lah Pak, buat apa gitu. Mau buat jimat. Syekhnya nggak mengenal itu. Ya itulah, tidak ada faedahnya kalau sekedar foto-foto selfie. Ya kemudian hanya menganggap dirinya kenal dengan ustadz gitu. Tapi kalau nggak mempunyai faedah, ya nggak ada faedahnya kan begitu. Nah, seharusnya apa? Ya, jikalau dengan
dekat dengan ustadz, tanyalah berbagai macam permasalahan agama. Tapi jangan sampai memaksa. Kalau sudah nggak bisa menjawab, ya sudah, kan begitu. Nah, yang kedua, bolehnya berboncengan di atas kendaraan jika kendaraannya mampu. Kan banyak sekali ya kuda ditumpangi orangnya gendut besar gitu. Ya nggak mampu gitu. Nah, yang ketiga, pengajaran dengan metode tanya jawab. Bahkan sebagian kitab-kitab itu metodenya adalah tanya jawab. Banyak sekali itu. Yang keempat, seorang yang ditanya tetapi ia tidak tahu hendaknya mengatakan Allah yang lebih tahu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sering mengatakan demikian. Ya, bahkan ketika seorang alim, dia menjawab seluruh pertanyaan, ketahuilah dia majnun. Gila. Ya, gitu. Karena apa? Tidak semua ilmu dia dapatkan, gitu loh. Pasti ada sesuatu ilmu yang dia tidak dapatkan, kan begitu. Yang kelima, mengenal hak Allah yang diwajibkan kepada para hamba, yaitu agar mereka menyembah hanya kepadanya semata, tiada serikat baginya. Yang keenam, bahwasanya siapa saja yang tidak menjauhi kesyirikan berarti pada hakikatnya dia belum menyembah Allah, meskipun yang tampak ia adalah menyembah Allah. Ya. Belum menyembah Allah secara sempurna. Karena yang kita ketahui bahwasanya ketika seorang itu betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala berarti menjauhi syirik. Yang ketujuh, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Nah, kita baru mau masuk bab pertama nanti, insyaallah taala. Yang kedelapan, tafsir tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan terhadapnya. Artinya apa? Kalau kita ingin memahami tauhid dengan benar, ya ini seperti ini. Mentauhidkan Allah atau beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kesembilan, disukainya memberi kabar gembira kepada setiap muslim dengan hal-hal yang menggembirakannya, terutama kabar gembira tentang agama dan tentang akhirat. Ya. Yang ke-10, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kebaikan. Ya. Contoh, Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah. Ini cerita menarik. Ketika beliau menjadi dosen di Universitas Islam Madinah itu, waktu UAS, ujian akhir semester itu, nah beliau mengawas Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Nah kemudian beliau itu ditanya tentang jawaban dari soal, Syekh, jawaban ini, nomor ini apa? Dijawab oleh Syekh. Jadi satu kelas itu tahu jawabannya dari Syekh. Nah ternyata kejadian tersebut sampai kepada rektor. Pada rektor. Ya dimarahin lah Syekh itu. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan hadis. Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumil qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu tapi dia menyembunyikan, maka dia akan dikekang dengan kekangan dari api neraka. Ya takut Syekh dengan hadis ini. Tapi jikalau kita korelasikan dengan poin 10 ini maksudnya. Yang namanya ujian itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seorang dalam menguasai ilmu, begitu. Yang ke-11, sikap beradab seorang murid kepada gurunya. Bukan berarti guru itu harus gila hormat, enggak. Ya. Betapa sering saya mendengar seorang dalam, ya lucu juga sih sebenarnya, kan biasanya kan kalau misalkan saya nelpon gitu, Assalamualaikum, salam, apa kabar Pak gitu. Ini saya dengan Amir. Saya nggak pernah mengistilahkan saya Ustadz Amir, itu saya nggak pernah.
Nah, ada orang itu, saya sezaman dengan dia bertahun-tahun lamanya, lebih dari 2 tahun. Itu kalau dia itu apa namanya, nelpon dengan orang tua itu, ya gitu. Assalamualaikum Pak, ini dengan bapaknya Abu Fulan dan Ummu Fulan ya. Ya ini saya Ustadz Fulan di. Seperti itu. Nggak layak seperti itu. Ya. Tujuan dia dipanggil sebagai ustadz itu adalah untuk menuntut ilmu. Semakin jamaah mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu tentang dirinya, itu lebih baik. Karena itu dakwah. Dakwah. Tuh. Ya. Tetapi memang ada kewajiban di situ. Dan sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling beradab. Murid beradab terhadap gurunya, dan guru pun juga punya adab terhadap muridnya. Makanya saya pernah mendapati seorang murid SMA. Untungnya dia anaknya ustadz besar. Terus kemudian nyalami mudir, direktur pondok. Kemudian dirangkul begini Pak, antum bayangin itu. Mana mudirnya udah tua gitu kan, umurnya 50-an tahun gitu kan. Setelah itu saya nasihati, ya akhi, saya nggak pernah manggil murid-murid saya itu, saya nggak pernah manggil nama. Pasti kalau nggak ya akhi atau apa gitu, ya akhi, Ustadz Fulan itu bukan teman antum. Dirangkul begini dari belakang, kayak koncomu gitu kan. Itu guru antum begitu. Antum, saya tanya, selama ini ada beliau terhadap antum bagaimana? Pernah nggak antum disikapi seperti ini? Nggak pernah. Nah, antum jangan bersikap demikian, gitu loh. Artinya adanya saling. Jangan mentang-mentang dia ustadz terus kemudian seenaknya saja. Nggak. Ya, terlebih lagi kalau dia jabatannya adalah sebagai santrian. Ya. Nah ini badan saya dulu sudah penuh dengan pukulan dari kesantrian. Ya. Artinya apa? Adanya saling. Ya. Seorang guru juga harus beradab terhadap muridnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Monggo.